Jadi ternyata membantu orang itu menyenangkan menurut dia. Ya. Udah kayak ini. Avatar The Last Airbender. The Legend of Aang. Progres hidup kamu gitu-gitu aja. Masa kalah sama karakter yang satu ini? Ini dia perkembangan karakter dari Rudeus Greyrat versi anime Kane. 大丈夫ですか聞こえますか身元不明の30代中盤組 Kali ini kita akan bahas tentang karakter isekai yang OP juga nih. Ya, lumayan. Dia adalah Rudeus Greyrat. Rudeus Greyrat, seseorang yang sebelumnya kita tahu sebagai seorang NEET ya, atau sebagai seorang pengangguran lah ya pada Indonesia. Iya. Pengangguran yang di rumah doang, di kamar doang, nggak punya pekerjaan, dan sekarang dia menjadi seorang yang bermanfaat ya di dunia isekai. Iya. Memiliki power, memiliki kuasa, dan banyak bisanya lah ini orang sekarang. Kali ini kita akan membahas pergerakan perjalanan hidup orang ini nih, karena Betul. bisa menjadi inspirasi juga bahwa selagi kita mau dan terus belajar akan banyak hal-hal menarik yang kita dapatkan ke depannya. Jadi yang pertama nih, yang kayak tadi lu bilang, dia itu kan dari seorang NEET ya. Dia itu masuk ke isekai ditabrak truk ya. Iya, ditabrak truk, kecelakaan. Terus yang random adalah dia masuk ke dunia isekai sebagai bayi. Tapi dengan pemahaman dia orang 32 atau 34 tahun dari dunia nyata kan. Ternyata pikiran dewasa itu tuh masih tuh waktu dia baru lahir jadi bayi, pikirannya masih ada. Pikiran masih ada. Yang menarik banget di sini adalah kalau yang kita tahu ya, kalau misalnya NEET atau hikikomori atau orang-orang yang mengurung diri kayak gitu kan biasanya nggak punya pemikiran yang terbuka. Tapi di sini itu akhirnya dia belajar lebih terbuka lagi sama dunia. Karena untungnya dia juga tinggal di lingkungan yang mendukung. Kayak misalnya sama ibunya, sama bapaknya. Nah di situ dia mulai belajar cara berkomunikasi yang baik sama orang tuanya bahkan. Kalau di dunia sebelumnya kalau nggak salah dia sama orang tuanya agak selek deh. Dan akhirnya dia bisa jadi oke lah. Iya. Terus dia sampai ke titik di mana dia belajar sihir. Dia belajar sihir ya. Jadi kalau di dunianya dia itu kan ada dua tipe petarung ya kalau nggak salah. Nah, ya. Yang satu itu yang pakai sihir, Sihir, satu lagi pakai pedang. satu lagi pakai pedang. Bapaknya pakai pedang, Bapak pakai pedang. emaknya pakai sihir. Ya, pakai sihir. Yang jago sebenarnya ini Pak, yang pakai pedang, yang cewek, Iya. yang manusia binatang. Oh iya, iya. Siapa tuh? Iya. Gracelyn. Ghislaine. Yang menarik itu kalau pedang itu kan lu perlu skill, perlu insting, intuisi dan juga olah tubuh lu yang Betul. harus kuat. Ternyata Rudeus itu karena emang dari masa lalunya di dunia nyata itu dia bukan tipe orang yang fisiknya dilatih ya. Jadinya dia nggak bisa tuh main pedang. Tapi ternyata dia itu pintar. Dia berhasil mempelajari sihir ya. mempelajari sihir di usianya yang masih terbilang muda pada saat itu. Dia baca-baca buku sihir dan langsung bisa dia kan. Betul, karena dengan pemahaman dia yang orang tua, terus dia mencoba mencari formulanya nih. Tapi yang gue mau garis bawahi adalah dia tuh pintar menemukan suatu formula, pintar menemukan satu rumus. Jadinya dia bisa mengembangkan jurus itu sendiri, sihir itu sendiri. Iya. Yang biasa orang tuh di sana tuh harus merapal dulu pakai mantra. Dia langsung gimana nih caranya membentuk suatu air. Dari mana itu energi dia bentuk dia imajinasikan bentuknya akhirnya jadi air. Nah, yang karakter development yang paling menurut gua ngena itu adalah dia kan dibully sebenarnya. Iya. Cuma yang gua nggak nyangka adalah bulinya itu separah itu. Dia tuh di masalahnya dibully separah itu, kayak sampai kalau nggak salah ditelanjangin di pagar, diikat.
Terus pokoknya sampai parah lah bulinya lah. Gue jujur dikit nggak tega sih, cuma ya udahlah. Cuma dari situ akhirnya kita tahu dia itu takut banget untuk keluar. Dia sampai bermusuhan sama teman satu-satunya dia di dunia nyata karena dia nggak mau keluar. Dan bahkan di dunia isekai awalnya dia juga nggak mau keluar. Dia berhasil keluar itu karena dorongan dari bapaknya dan juga gurunya, guru sihirnya. Dari Roxy ya? Roxy, betul. Dan Roxy. ketika dia keluar pun dia menjadi berkat bagi orang lain, guys. Anjay. Dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Betul. Jadi ternyata membantu orang itu menyenangkan menurut dia. Ya. Karena dia akhirnya nggak dicap sebagai beban keluarga lah atau suatu beban masyarakat gitu. Tapi dia bisa berguna bagi masyarakat, melihat orang-orang di sekitar dia seneng karena kekuatan dia, akhirnya nagih. Nah, terus sekarang kita melihat hubungan asmara dia nih, karena anime isekai ini, Rudeus ini kalau kita lihat ada beberapa kali kecenderungan adanya asmara nih dari dia kecil sampai dia remaja nih, Pak. Betul. Kalau kecil itu awal mulanya banget dia kan tertarik dengan gurunya, Ya, si Roxy. Cuma Roxy ini pindah, terus akhirnya dia keluar. Ternyata dia melihat pembuli. Udah bisa stood up. Melawan para pembuli, dia udah nggak takut lagi kan. Udah nggak takut lagi. Udah berani speak up. Dia akhirnya bisa berani melawan para pembuli dan dia berteman dengan orang yang dibully. Betul. Karena itulah dia pada hingga detik ini akhirnya dia bisa mengenal cewek ini nih, guys. Iya. Nah, Yang dia kira awalnya cowok. awalnya cowok dikira. Ternyata cewek. Ternyata cewek. Dan Sylvie itu juga kan ada bencana ya, jadi mereka kepisah-pisah. Bisa. Sylvie juga kepisah dan nggak disangka-sangka ketemunya di season 2. Pada akhirnya bisa ketemu lagi di satu tempat sekolah untuk Sihir. aja. Iya. BTW sebelum masuk ke sekolah sihir kan dia berkelana dulu sama ini anak cewek namanya Eris. Iya. Si rambut merah. Si Aris. Dia ngajarin dia, ternyata dia itu kelempar ke benua lain sama si Eris. Dan akhirnya dia berkelana sama Eris. Asmaranya juga timbul lah di situ. Sama Aris. Cuma sayangnya sehabis enak-enak kan ditinggal. Mungkin dia dari situ dia trauma. Trauma akhirnya jadi impoten. Menarik adalah di season 2 itu full dia akhirnya mau masuk sekolah sihir tuh karena dia mau mencari mau membuat ramuan menghilangkan impoten ini. Dan pada akhirnya tanpa disangka-sangka akhirnya disitulah dia ketemu Sylvie, betul. Dan ternyata yang bisa menyembuhkan impoten dia adalah orang yang disayang. Kalau kita lihat modelannya dari awalnya belajar superpower, kenal asmara, terus broke up, terus asmara lagi jatuhnya ya. Iya, betul. Dia akhirnya menemukan lagi cinta sejatinya waktu di masa kecil si Sylvie ini. Betul. Akhirnya udah mau nikah kan. Wadaw. Ya, jadi mungkin ini kan ada juga nih Mushoku Tensei di Spring 2024. Ya. Mungkin dia itu nanti akan membahas kelanjutannya setelah kehidupan pernikahan dia sama Sylvie. Rudeus ini salah satu yang paling menarik karena karakter developmentnya dari dia seorang yang dibully, orang yang mengurung diri, terus tiba-tiba menjadi pahlawan lah. Jadi pahlawan, jadi berguna, jadi ibaratnya jadi orang lah ya ini orang. Betul. Ya paling di luar karakteristik dari Rudeus ini dia juga punya skill-skill yang oke ya. Dia punya skill udah jangan diragukan lagi lah, udah pokoknya skillnya ada. Mulai dari elemen air ada, tanah ada, api ada. Terus kombinasi dari itu juga ada. Udah kayak ini Avatar The Last Airbender, The Legend of Aang. Oke, kalau menurut kalian ada yang bisa kita tambahin lagi tentang Rudeus Grey Rat, bisa komen di bawah. Segitu aja dari Mekane. Azas.